Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kalinya saya akan membuat video presentasi yang berisi materi. Semoga dengan adanya ini kalian bisa memahami materi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang akan saya jelaskan. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait pertumbuhan dan perkembangan secara garis besar. Namun, penjelasan kemarin masih sangat terbatas karena hanya menggunakan aplikasi di grup WA saja. Nah, sekarang dengan menggunakan video ini, saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, kita lanjut. Apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya terjadi secara beriringan. Lalu, apa bedanya? Pertumbuhan adalah adanya pertambahan jumlah sel, massa sel, dan volume sel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju dewasa. Pertumbuhan bersifat irreversibel, artinya dia tidak dapat kembali. Ketika tumbuhan itu sudah tumbuh, maka dia tidak akan kembali lagi menjadi kecil. Nah, kalau perkembangan itu terjadinya pembentukan jaringan. Pertumbuhan dapat diukur. Nah, karena dapat diukur, maka dia bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan tidak dapat diukur, makanya dia bersifat kualitatif. Pertumbuhan menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan besar, sedangkan perkembangan menyebabkan tumbuhan itu dewasa. Nah, contohnya tumbuhan dikatakan dewasa adalah munculnya bunga. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kalau salah satu tanda perkembangan adalah terbentuknya bunga. Nah, kemarin ada yang tanya, lalu bagaimana dengan tumbuhan yang tidak berbunga? Terus saya kembali bertanya, adakah tumbuhan yang tidak berbunga? Teman-teman kalian jawab, tumbuhan yang tidak berbunga itu ada lumut, ada tumbuhan paku, ada gimnosperme. Nah, jawabannya kalian harus buka-buka buku lagi materi kelas 10 bab plante. Ya, saya beri clue. Kalau bunga ini pada tumbuhan sebagai organ reproduksi, nah, berarti perkembangan itu ditandai juga oleh terbentuknya organ reproduksi. Nah, apakah lumut, terus tumbuhan paku, serta gimnos tidak memiliki organ reproduksi? Oke, kita kembali lagi ke slide selanjutnya. Lalu bagaimana dengan perkecambahan? Berarti di sini ada 3 istilah, ada pertumbuhan, perkembangan, dan perkecambahan. Pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dipisahkan. Mereka berjalan beriringan. Lalu perkecambahan bagaimana? Nah, perkecambahan adalah proses munculnya plumula dan radikula pada biji. Ini mengawali proses pertumbuhan itu sendiri. Lalu, apa itu plumula dan radikula? Nah, perhatikan gambar tersebut. Perhatikan gambar yang dilingkari lingkaran merah. Di situ ada tulisan bahasa Inggris plumule dan radical. Nah, itu adalah plumula.
dan radikula. Nah, yang dimaksud plumula dan radikula adalah akar lembaga yang nantinya akan menjadi calon akar. Sedangkan plumula itu terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kaukalis dan kotiledon. Kaukalis merupakan batang lembaga yang nantinya akan menjadi batang. Nah, kalau kotiledon itu akan menjadi daun atau calon daun. Nah, biji bisa berkecambah. Itu bagaimana caranya? Padahal mereka kan belum memiliki daun untuk bisa memasak sendiri. Lantas, bagaimana caranya dia berkembang? Nah, sampai sini sudah ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan slide sebelumnya. Pertanyaannya adalah temukan bukti bahwa lumut, terus tumbuhan paku, serta kelompoknya gimnospermae, tumbuhan berbiji terbuka juga melakukan proses perkembangan. Saya kasih clue, lihat organ reproduksinya. Nah, pertanyaan kedua, dari mana biji itu bisa berkembang kalau dia tidak memiliki daun yang digunakan untuk fotosintesis? Bagaimana dia bisa berkembang? Biji itu bagaimana bisa berkecambah jika belum memiliki daun? Oke, lanjut. Proses perkecambahan terjadi ketika syaratnya terpenuhi. Biji berkecambah ketika dia mendapatkan air, udara, cahaya, dan panas. Nah, kalian tahu mengapa saya menyuruh kalian untuk merendam biji kalian terlebih dahulu sebelum kalian tanam pada praktikum kemarin? Karena syaratnya biji bisa berkecambah itu ada air. Harus ada air. Begitu ya. Nah, biji yang tidak terpenuhi syaratnya, maka biji tersebut akan mengalami keadaan tidur atau laten. Nah, kemampuan biji dalam berkecambah itu terbatas. Misalnya kedelai atau biji kacang hijau, mereka hanya bisa berkecambah dalam rentang 3 bulan setelah panen. Oleh karena itu, ketika dalam masa 3 bulan, kedelai atau biji kacang hijau ini bisa digunakan dan dikirim di pembenihan, dijadikan sebagai benih. Kalau setelah 3 bulan, kalau kedelai akan dikirim ke pabrik tahu, biasanya digunakan untuk membuat tahu. Nah, tipe perkecambahan itu ada 2, ada epigeal dan hipogeal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, germination and seedling development. Yang bagian A itu merupakan perkecambahan tipe epigeal, sedangkan yang bagian B hipogeal. Nah, epigeal, berarti bagian kotiledonnya terangkat ke atas tanah, makanya dia disebut epigeal. Sedangkan hipogeal berarti kotiledonnya posisinya ada di dalam tanah. Begitu. Kita masuk ke pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder.
Kalian bisa baca uraiannya. Pada intinya, pertumbuhan primer itu menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi atau bertambah panjang. Nah, pertambahan tinggi atau pertambahan panjang ini disebabkan karena adanya pembelahan sel-sel yang bersifat meristematik. Apa itu meristematik? Meristematik adalah sel-sel yang aktif membelah. Jadi pertumbuhan primer itu berasal dari sel-sel meristem. Sel-sel yang aktif membelah. Nah, kalau pertumbuhan sekunder bagaimana? Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang berasal dari jaringan yang sudah terbentuk dari meristem. Nah, meristem tadi kan dapat membelah menjadi banyak akan membentuk jaringan. Jaringan ini akan tumbuh lagi, makanya disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Contohnya pada pembentukan kambium. Nah, di gambar sudah dijelaskan ada dari ini merupakan gambar batang. Dari arah luar ke dalam itu ada epidermis, korteks, terus ada floem primer, ada floem sekunder, ada kambium, ada xilem sekunder, xilem primer, dan ada pit. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi kalau pertumbuhan primer itu berasal dari sel-sel meristem. Sel-sel yang terus membelah, sedangkan pertumbuhan sekunder berasal dari jaringan yang sudah terbentuk oleh meristem. Nah, ini ada contoh bapak-bapak yang melihat lingkaran tahunnya. Lingkaran tahun pada jati ini terbentuk karena aktivitas kambium. Kalian semoga masih ingat tentang proses pembentukan lingkaran tahun. Itu soal kalian waktu PTS kalau nggak salah pada saat kelas 11. Semoga kalian masih ingat prosesnya. Oke, kita masuk ke faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan itu dibedakan menjadi dua. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh. Nah, faktor itu ada gen dan ada hormon. Gen nanti akan kita pelajari di bab 3. Nah, sekarang kita ke hormon. Hormon yang harus kalian pahami, ini yang saya tampilkan di slide hanya 3 saja, sebenarnya ada lebih banyak hormon yang harus kalian ketahui. Ada hormon auksin, ada hormon giberelin, ada hormon sitokinin, ada hormon etilen atau gas etilen, ada asam absisat, ada asam traumalin, dan ada kalin. Nah, hormon-hormon tersebut memiliki fungsi tertentu. Contohnya untuk hormon auksin. Hormon auksin itu berfungsi untuk merangsang dominansi apikal. Apa itu dominansi apikal? Dominansi berarti dominan. Apikal itu pucuk, berarti dia itu merangsang pembentukan pucuk tunas yang dominan, begitu. Untuk hormon-hormon yang lain,
kalian bisa membacanya di buku kalian masing-masing. Coba pertanyaan ketiga muncul. Cari ciri-ciri hormon yang saya sebutkan tadi. Ya, kan ada 8 saya menyebutkannya tadi. Ada ausin, ada giberelin, ada sitokinin, ada etilen, asam amsisat, asam traumalin, dan ada hormon kalin. Nah, coba sebutkan ciri-cirinya. Faktor internal sudah, kita masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar. Nah, faktor eksternal pertama adalah nutrisi. Nutrisi dibedakan menjadi 2, ada mikronutrisi dan ada makronutrisi. Mikronutrisi berarti nutrisi ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, sedangkan makronutrisi dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, di tabel itu sudah ada uraian mana nutrisi yang dibutuhkan sedikit dan mana nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tumbuhan. Nah, contohnya hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, potasium, kalsium, magnesium, fosfor, dan sulfur itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, bagaimana jika tiba-tiba nutrisi yang seharusnya dibutuhkan sedikit ini membludak banyak? Apa efeknya pada tumbuhan? Coba jelaskan. Ini soal nomor 4. Faktor eksternal yang lain itu ada cahaya, ada suhu, ada kelembapan, dan ada aerasi. Cahaya berperan dalam proses fotosintesis, suhu berpengaruh pada aktivitas enzim, kelembapan berpengaruh pada laju penguapan dan transpirasi. Jika kelembapan rendah, laju transpirasi meningkat, sehingga penyerapan air dan mineral dari dalam tanah melalui akar juga akan meningkat. Nah, aerasi berkaitan dengan kandungan oksigen dalam tanah. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Penjelasan dari saya tersebut menghasilkan 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi, silahkan dijawab di buku tulisnya masing-masing. Ya,